Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin mengenai kondisi Bitcoin. Ya, apa yang terjadi dalamnya kurang lebih setengah tahun ke belakang lah ya. Nah, jadi kita tahu sebenarnya MA200 weekly ini adalah satu moving average yang sudah sering sekali kita bahas di DCWT dan di video-video gue lain ya. Karena kenapa? Di siklus-siklus sebelumnya ya kita bisa lihat sendiri ini adalah biasanya patokan di mana Bitcoin akan mulai terjadi reversal ya. Di 2020 terjadi, di 2018 terjadi, di 2000 berapa lagi? 2015 bahkan sampai awalnya pun di Januari ya, ini Januari dan ini di September semuanya kena MA200 saat dia mau reversal dari bear market ke bull market. Nah, tetapi yang bisa dibilang hari ini, ya bukan hari ini mungkin ya, siklus ini cukup unik adalah dia tembus MA200. Nah, kalau kita ingat, apa yang membuat Bitcoin tembus dari MA200 ya? Kita tahu waktu di sini sudah masuk dalam kondisi bear market ya. Sudah reject berkali-kali oleh MA20 ya. Dan MA20 ini tentunya adalah ini ya salah satu komponen dari bull support band. Jadi otomatis dia reject oleh bull support band juga. Sudah beberapa kali. Awalnya sempat mulai stabil, tetapi kalau kita ingat di Juni, Juli ada kasus apa? Kasus Luna ya. Dan Luna itu luar biasa besar efeknya ke Bitcoin karena kenapa? Karena Luna waktu itu sudah membuat suatu buffer lah kesannya ya, buffer untuk USD mereka dengan membeli banyak Bitcoin ya. Akhirnya orang-orang banyak yang ketakutan ya karena banyak BTC yang dijual, akhirnya Bitcoin ikutan turun dan bahkan sampai weekly close dengan signifikan di bawah dari MA200 ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah weekly close paling signifikan di bawah dari MA200 ya. Bukan weeknya tapi weekly close-nya. Dia signifikan di bawah dari 200. Di 2020 ada sedikit weekly close di bawah. Di sini juga ada weekly close sedikit di bawah, tetapi nggak separah di sini ya di kapan ini? Juni 2022 ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat sebenarnya setelah efek dari Luna ini mulai mulai sedikit mereda, dia pelan-pelan naik ya. Pelan-pelan naik tetapi reject oleh struktur di sini ya. Dan setelah itu kita tahu ya tentunya bukan cuma Luna saja mulai membaik, tapi ada kena Voyager, ada Hodl dan berbagai macam proyek-proyek kripto lain yang akhirnya membuat harga turun lagi. Jadi selain dari teknikalnya ada juga alasan dari fundamentalnya. Ada lanjutan insolvensi lah kesannya ya, berbagai macam proyek lain yang ada hubungannya dengan Luna juga. Bahkan beberapa hedge fund, salah satu yang terkenalnya adalah Three Arrow Capitals yang jebol juga karena Luna ya. Setelah itu kita bisa lihat ya semakin turun membuat lower low, lower high, lower low. Nah, di sini mulai ada harapan setelah dia retest MA20 untuk pertama kalinya sejak kapan nih? Sejak di Maret 2022 ya. Pertama kalinya dia retest lagi, sempat weekly close di atas. Tetapi kita dapat lagi pukulan yang cukup menyebalkan yaitu dari FTX, di mana ternyata FTX insolvent ya, dan sampai sekarang kita harus menerima lagi efeknya drop sampai di bawah 19.000, bahkan sampai terendahnya itu di 15 ribuan seingat gua ya. Ya, lagi-lagi kita bukan yang punya market dan bisa dibilang siklus ini cukup janggal dibandingkan dengan beberapa siklus lainnya. Karena kenapa? Selain dari permasalahan kripto itu sendiri pun, kripto dapat dampak juga dari ya resesi global. Kita tahu bahwa sekarang kondisi ekonomi pun in general nggak bagus. Ya, jadi kesannya Bitcoin ini atau bisa dibilang kripto ini sudah jatuh ketimbang tangga, tangganya meledak. Ya, luar biasa. Jadi permasalahan makronya dia kena, permasalahan mikro di kriptonya sendiri pun kena. Ya, jadi itu yang menyebabkan kenapa kita cukup berbeda dibandingkan siklus-siklus sebelumnya. Nah, sekarang yang mungkin jadi pertanyaan, Bang, gimana nih Bang? Kan kondisi kayak gini nih market. Gimana sih kita biar bisa tetap profit? Sebenarnya gue udah sering jelasin ya, gue udah sering jelasin dan sering bahas di DCWT, makanya gue mulai masukin untuk futures trading secara lebih lebih short term lah ya, dengan ya tentunya ya harus dengan hati-hati dan dengan juga risk management yang bagus. Nah, tapi mungkin ada yang bertanya, Bang, ada nggak sih Bang, atau gini deh, TA yang lu ajarin di DCWT bisa nggak sih dipakai di aset kelas lain? Nah, jawabannya bisa. Ya, jadi buat lo yang sebenarnya tertarik untuk mencoba aset kelas lain, kita bisa coba juga. Ya, jadi hari ini mungkin pembahasan kita adalah
apa saja yang kita bisa gunakan ya untuk bisa trade di berbagai macam aset kelas lain, dan gimana sih ya, sekali lagi gue akan coba refresh bagaimana cara simple untuk kita membuat satu SOP yang kita bisa pakai untuk trade di berbagai macam aset kelas. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke bagian utama dari video kita ya. Jadi video kita hari ini ya akan bahas mengenai dua hal. Yang pertama adalah pembuatan suatu SOP ya, SOP yang simple yang kita bisa pakai. Nah, selain itu juga tentunya seperti yang kita tahu, technical analysis ini kita bisa pakai bukan hanya di kripto saja. Kita bisa pakai di berbagai macam aset kelas lain. Nah, otomatis kita juga bisa pakai di berbagai macam ya, aset kelas yang ada di sini ya, mulai dari saham di Amerika Serikat seperti Tesla, Apple, kita bisa juga forex, euro USD dan kawan-kawannya. Nah, hari ini kita akan menggunakan MiTrade karena MiTrade ini adalah sponsor dari video kita hari ini. Dan apa saja sih keuntungannya kita menggunakan MiTrade? Yang pertama adalah mereka ini ada lebih dari 400 financial markets yang kita bisa pakai di MiTrade ya. Kita bisa trading forex, commodities, major indices, shares dan berbagai macam hal-hal lain. Nah, tetapi hal yang paling gua suka dari MiTrade ini adalah nggak ribet ya. Sekali lagi ya, gua sudah dulu bisa dibilang dari 2000 berapa ya? Kayaknya pertama kali gue trade forex, wah udah lama lah, gue malas ngakunya dari kapan ya. Pokoknya dulu lumayan lama ya. Dari zaman dulu itu rata-rata semua menggunakan MT4 ya. Sekarang banyak yang pakai MT5 juga. Nah, sebenarnya bagus, nggak masalah menggunakan MT4. Tetapi seringkali buat orang-orang yang masih newbie, yang masih baru pertama kali ingin coba, itu cenderung sulit ya. Kita harus cari server sendiri, kita harus untuk demo sama live account kita harus cari server yang berbeda. Intinya cukup banyak hal teknis yang mungkin buat orang-orang yang sangat baru ya, bukan yang udah lama, tapi yang sangat baru itu mungkin akan bingung gimana sih caranya, ribet banget gitu ya. Di sini sangat mudah. Kita tinggal register, kita punya akun di sini, masukkan data-data kita, klik trading platform, langsung keluar demo account yang langsung bisa pakai. Ada dana sekitar 10.000 USD yang bisa kalian langsung pakai secara gratis tanpa embel-embel apapun juga ya. Nah, jadi buat lo yang mungkin, wah gue pengen coba trade di berbagai macam aset kelas lain, tapi gue nggak mau ada resiko, ya lo bisa gunakan MiTrade dulu. Kalau udah nyaman, lo udah biasa dengan trading demonya ya, nah lo bisa depo. Ya, jadi fair menurut gue. Nah, selain itu juga secara penampilan menurut gue lebih mendekati dengan exchanger kripto. Jadi buat orang-orang nih yang dari awalnya kripto dulu, yang main futures pernah beberapa kali, nah lu mau coba transisi gitu ya, mencoba ke berbagai macam aset kelas lain, bisa menggunakan MiTrade. Karena kalau secara overallnya lebih mirip dengan exchanger ya, atau mungkin lebih tepat UI-nya lebih mirip seperti exchangers. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, dan nanti stay tune ya, di akhir dari video ini kita akan ada satu pengumuman cukup bagus dari MiTrade, di mana ada promo bagi orang-orang yang baru pertama kali trading di MiTrade. Nah, untuk sekarang kita akan fokus dulu ke bagaimana cara kita membuat SOP-nya dulu. Untuk SOP, buat lo yang sudah sering menonton DCWT, harusnya sudah tidak asing lagi. Ya, seperti biasa, ada MA200 yaitu moving average terbesar yang gue pakai ya. Biasanya MA200 ini gue suka pakai karena dia bisa menunjukkan momentum change ya. Biasanya saat MA200 tertembus dan mulai berubah menjadi resisten atau support, itu seringkali bisa mengubah aset yang mungkin dari bullish menjadi bearish dan dari bearish menjadi bullish ya. Nah, selanjutnya ada MA50. Nah, MA50 ini juga sering gue pakai, gue tunggu sampai terjadi cross. Ya, saat terjadi cross itu seringkali menunjukkan extra confluence lah ya. Jadi kalau cuma tembus doang kadang-kadang suka false signal. Tapi kalau sudah cross biasanya lebih kuat ya. Setelah itu ada MA20 juga yang sekalian juga gue pasangnya daripada pasang MA50 daripada pasang MA20, gue jadikan Bollinger Band dengan deviasi 2 ya. Nah, seperti yang kita tahu, Bollinger Band dengan yang default itu adalah basically MA20 ya. Jadi technically speaking ada 3 moving average plus Bollinger Band. Nah, Bollinger Band ini gue pakai untuk mengindikasikan apakah dia ini sedang dalam keadaan overbought secara short term atau tidak gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya untuk filternya gue biasa menggunakan RSI. Nah, biasa ada yang nanya, "Bang, boleh nggak Bang pakai MACD gitu atau pakai osilator lain lah gitu. Boleh nggak?" Boleh ya, tergantung lo masing-masing. Yang penting lo tahu cara bacanya ya. RSI ini gue suka kenapa? Karena cenderung simple ya, simple dan nggak ribet gitu buat bacanya ya. Jadi cuma kalau dia di atas dari 70 ya berarti dia overbought, kalau di bawah dari 30 ya itu dia oversold, gitu, as simple as that.
Nah, lagi-lagi ini karena bentuknya cuma filter, ya gue lebih fokusnya ke ini dulu, ya awal dulu baru ke filter. Ini menjadi second thought-nya lah gitu kesannya. Ya makanya gue bilang, ya balik lagi ke lu masing-masing. Lu pengen pakai MACD, pakai RSI, ya monggo. Lu eksperimen masing-masing lebih suka yang mana, ya. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita buka posisinya? Nah, yang pertama kita harus tahu dulu trennya ini sedang seperti apa, ya. Ini gue ambil contoh di Euro USD, cukup enak buat dilihatnya, ya. Kalau kita lihat di sini, Euro USD waktu itu pertama kali jebol dari EMA 200 itu di bulan 3 ya, bulan 3 2021. Dia mulai jebol, tapi naik lagi ke atas, dia bounce ya. Nah, jadi ini sering kali disebut sebagai false signal. Nah, kalau gue pribadi, makanya kenapa gue lebih suka kalau sampai terjadi uh, retest ya, retest. Dan kalau ini apalagi di daily ya, gue berharap sampai kalau bisa sampai terjadi juga cross dulu dan mulai trennya seperti ini ya, kuat ke bawah. Jadi nggak cuma baru jebol pertama gitu ya. Jadi pas dia udah turun ke sini, dia ada rejection dari salah satu resisten gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa tinggal lihat saja kalau sudah mulai terbentuk tren yang kuat seperti ini ya, sudah terjadi dot cross juga. Ini berarti kita nyari short ya kalau seperti itu. Nah, kita ambil salah satu resisten yang mau kita pakai sebagai titik untuk kita masuk. Pakai yang mana, Bang? 50, 20, tergantung lo ya. Lo bisa pilih. Dua-duanya nggak salah ya. Dan bahkan selain dari itu juga ada option lain, yaitu kita bisa menggunakan struktur ya, struktur. Nah, jadi kita sekarang ambil contohnya dulu yang pertama adalah MA50 ya. Nah, untuk MA50 di sini kita bisa lihat terjadi retest pertama pada tanggal 28 bulan 10 di sini ya. Setelah itu terjadi retest kedua. Nah, kita buka posisi short setelah dia retest kedua kali di sini. Nah, setelah itu kita tinggal tentukan target TP kita. Nah, target TP kita ini pun bisa berbeda-beda caranya ya. Bisa balikin lagi, gue bisa balikin lagi ke lo mau seperti apa ya. Ada yang pakai persentase, misalkan gue pengen dapat berapa persen. Misalkan lu punya margin 1000 USD, gue pengen profit misalkan 5%. Ya udah, lu pasang 5%. Nah, si SL-nya tinggal lu putuskan lagi. Lu mau pakai minus berapa persentasenya gitu. Misalkan minus 10% baru lu cut loss, atau minus 5% juga lu cut loss, boleh. Atau kalau ternyata dia invalid, ternyata ini false signal dan dia malah jebol ke atas, itu juga bisa ya. Nah, selanjutnya kalau kita mau ambil contoh lain, ada juga struktur. Kita ambil di sini ya, misalkan di sini itu sebelumnya pada tanggal 13 dan 14 Januari kemarin, di sini itu sempat menjadi satu resisten bagi Euro USD ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat dia turun dan dia naik lagi. Terjadi retest 1, retest 2. Nah, di sini kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short lagi. Jadi nggak harus dengan MA saja, tapi kita bisa menggunakan juga struktur ya. Nah, untuk struktur seperti ini kita ambil contoh yang lain untuk target TP. Target TP yang pertama contohnya tadi menggunakan persentase. Oh, target gue pengen profit 5% misalkan ya. Nah, cut loss-nya ya lu boleh pakai struktur atau pakai persentase lagi. Nah, di sini kita bukan pakai persentase, tapi kita mau lihat terakhir kali support di mana. Oh, support terakhir kali itu di sini ya, di 1,11 ya. Nah, oke, berarti kita buka posisi short di sini, target TP kita di 1,11. Wah, Bang, ternyata tembus, Bang. Wah, ini apa nggak rugi? Nah, baik lagi makanya SOP lu mau seperti apa? Setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang bahkan seperti ini. Buka posisi short terus mereka pakai trailing trailing stop loss. Itu juga bisa. Tapi itu jauh lebih advance, mungkin ya antarlah itu belakangan. Sekarang kita bikin yang simpel-simpel dulu aja. Jadi yang kedua, selain dari persentase, lu mau targetin berapa persen, lu bisa juga target TP-nya itu adalah di struktur support. Gue pribadi lebih suka yang seperti ini, karena ini cenderung lebih aman ya dibandingkan dengan persentase saja. Kalau persentase saja, seringkali ya kita hanya berharap-harap saja. Nah, tapi kalau kita menggunakan TP di support, itu biasanya lebih konkret menurut gue ya, kenapa kita pilih TP-nya di situ. Ya, dan kalau kita di sini bahkan dia sempat beberapa kali ketahan dulu oleh struktur di sini, baru akhirnya jebol lagi di tanggal 1 Maret 2022 ya. Nah, jadi itu dia beberapa SOP yang kita bisa pakai. Ya, jadi lu bisa kombinasikan. Misalkan di sini struktur. Nah, di sini MA50 lagi nih. Dia retest 1, retest 2, kita misalkan TP pakai struktur di sini lagi, bisa. Ya, jadi lagi-lagi banyak caranya. Yang penting adalah kita menemukan dulu satu movement atau satu tren yang cukup kuat ya, seperti di sini.
Nah, sekarang kalau kita lihat mulai ada sedikit perubahan tren di euro, spesifiknya di euro USD ya. Mulai ada kemungkinan dia reversal dari kondisi yang tadinya bearish untuk euro ya. Sekarang mulai bullish ya. Nah, jadi kita lihat apakah nanti akan terjadi golden cross dalam waktu yang cukup dekat atau tidak. Nah, kalau sudah mulai terjadi, jangan-jangan kita berkesempatan untuk bisa mendapatkan movement lagi seperti ini, tapi versi bullishnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, quite simple sebenarnya, dan lagi-lagi ini bisa disesuaikan sama yang lu pengen gitu. Jadi nggak harus spesifik kayak, oh kata Bang Toshi harus begini, 1+1 sama dengan bla bla bla. No ya, lu bisa campurkan dengan gaya lu sendiri juga. Ya, karena lagi-lagi kalau gue pribadi gue udah pernah belajar dari berbagai macam guru, ujung-ujungnya SOP trading gue adalah campuran dari berbagai macam guru gue yang gue rasa oh cocok dengan cara trading gue ya. Dan gue pribadi kasih contoh di daily, kenapa? Karena di daily ini enaknya buat orang-orang yang kerja, ya, buat orang-orang yang kerja, nggak bisa terus liatin chart, itu mereka bisa tetap trading secara ya konsisten, begitu. Karena satu candle ini menggambarkan satu hari. Ya, jadi ini tentunya bisa membuat orang-orang yang secara schedule mungkin padat bisa tetap trade. Ya, karena lagi-lagi bukanya simple, hanya jam 7 pagi, tutup lagi nanti jam 7 pagi lagi. Simple as that, ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, dan sekarang kita akan masuk nih ke berita dari Mitrade. Apa yang bisa bikin kita tambah cuan saat kita trade di Mitrade. Oke, dan sekarang kita masuk ke berita bahagianya. Ya, dimana buat lo yang tertarik untuk deposit di Mitrade, lo bisa mendapatkan hingga 50 USD untuk pengguna baru. Ya, sekali lagi untuk pengguna baru. Nah, yang sekarang cara seperti apa? Deposit, penuhi syarat ketentuan, dan klaim hadiahnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua tingkatan atau dua level. Ya, level pertama adalah orang yang jumlah deposit kumulatifnya lebih dari 200 USD dan jumlah trading kumulatifnya mencapai 1 USD saja. Hadiahnya bisa langsung mendapatkan 10 USD. Ini bisa dibilang cukup gampang lah ya. Cuma deposit lebih dari 200 dan trading kumulatifnya hanya $1 saja ya. Nah, yang kedua ini berbeda, ini cukup berat ya. Yang pertama adalah jumlah depositnya sama 200 USD. Nah, untuk jumlah trading kumulatifnya 200.000 USD. Nah, ini hadiahnya bisa mencapai 50 USD yang kalian bisa dapatkan. Persyaratannya, Mitrade mengundang trader baru. Ini bukan untuk trader lama ya. Jadi buat lo yang belum punya, ya asik ya. Yang kedua, hari terakhir registrasi promosi sudah ada ditulis di bawah sini semua ya. Buat lo yang tertarik boleh post dulu, baca dengan detail semua peraturannya ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat juga ada tambahan di sini beberapa lagi syarat ketentuan. Apabila lu tertarik untuk menggunakannya, bisa coba cek dan juga mulai trading di Mitrade ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk promo dari Mitrade. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.